Assalamualaikum. Hidup ini penuh berkah. Dan menurut saya rasa lapar itu aja sebetulnya juga salah satu berkah dari Allah. Kita jadi sehat kalau dari waktu ke waktu di perut kita muncul rasa lapar dan rasa lapar itu bisa dinikmati. Sebaliknya, kalau rasa lapar tidak pernah muncul, itu bukan manusia, robot atau patung gitu atau orang-orangan sawah. Itu nggak pernah ngerasain lapar. Tapi insya Allah sih, mendingan jadi manusia lah ya, daripada jadi orang-orangan sawah. Gak jelas ini maksudnya. Dalam kesehatan holistik, lapar itu sendiri suatu fitur. Dan untuk bisa menikmati lapar, bisa jadi perlu jurus-jurus tertentu yang banyak manusia modern tidak lagi bisa menguasainya. Rasa lapar dan rasa kenyang itu terkait dengan hormon-hormon. Hormon lapar itu utamanya disebut grelin, sedangkan hormon rasa kenyang itu leptin gitu yang paling banyak disebut. Kita udah pernah bahas antara lain di 2 video. Nah, kalau kita bisa menikmati lapar, insya Allah ya kita bisa meredam isu obesitas, meredam resistensi insulin, bisa ngencengin pembakaran lemak dan proses daur ulang protein-protein yang nggak guna. Kita juga bisa memperkuat daya ketosis di tubuh kita, sehingga metabolisme kita bisa lebih bersih dan efisien. Karena metabolisme yang dalam tanda kutip kotor gitu, yang menghasilkan banyak radikal bebas, itu bisa digantikan oleh yang lebih bersih. Mantap kan ya? Zaman dulu manusia itu hidup susah. Tiap hari mesti nyari makan. Sementara gangguan secara konstan ada terus dari alam sekitar. Rumah real estate jelas belum ada, kulkas dan lemari makan, apalagi mart dan supermarket idem itu. Bahkan kalau di negeri kita tantangan cari makan itu merata-rata ada terus dan terus di kota dan di desa sampai sekitaran tahun 70-an gitu deh. Kalau sekarang sih udah rada mending. Nah, kalau dalam teori evolusi, tahun 1970-an itu serasa baru kemarin kan ya. Pendeknya, karena ada situasi seperti itu, kasus obesitas di Indonesia di tahun 60-an, 70-an ke belakang, itu langka bingit. Dan segenap bangsa itu sering mengalami rasa lapar, dan itu tuh sebetulnya bagus. Akan tetapi, lah ini, di tahun-tahun sekarang, banyak kaum urban itu tidak bisa menikmati lagi rasa lapar. Kalau muncul rasa lapar, palanya itu puyeng, lebih daripada kalau kena sambit bagian. Badan juga terus terasa lemas menggigil, atau bisa juga perut keruak-keruak, serasa sakit, serasa tersiksa, dan jadinya lapar itu tidak bisa dinikmati. Astagfirullah, astagfirullah. Silakan aja ya ditanya diri kalian sendiri. Kapan terakhir kalian merasakan lapar? Berapa lama kalian merasakan lapar, dan seringkah kalian merasakan lapar? Apakah kalian bisa menjalani lapar itu dengan biasa saja, hati gembira, karena tahu tubuh sedang dapat stres positif dan pemurnian? Ataukah kalau keserang lapar, kalian galau suralau? Nah, kalau kalian masih bisa menikmati rasa lapar, congratulations. Kalian masuk pada kelompok normal yang makin kesini makin langka. Kelompok menengah atas di masa kini banyak loh yang setahun full atau bahkan bertahun-tahun itu tidak pernah ngerasain lapar kecuali mungkin pas Ramadan toh. Itu yang puasa Ramadan. Kalau nggak puasa, bablas kalian tuh. Habis sarapan gitu langsung ngemil. Aktivitas sebentar, belum lagi waktunya makan, jebret sarapan kedua. Habis lunch, selang sebentar sudah langsung nyamber somai piring. Rada sorean, tukang bakso lewat, 2 mangkok tandas. Makan malam juga udah porsi besar, mau tidur mie trek-trek lewat. Dibeli juga. Nah, untuk mendukung pedagang kecil dan perekonomian nasional sih, ini akan diacungi jempol oleh Bu Menteri Keuangan. Tapi kalau oleh Menteri Kesehatan, mestinya ini diacungi golok. Makan kok nggak leren-leren. Enggak nih. Kayaknya sepele, tapi sebetulnya ya, orang yang setelannya itu bisa sering mengalami rasa lapar, dan pas lapar itu biasa saja, rileks-rileks saja, itu dia sudah menguasai satu jurus diet yang penting dan mendasar yang secara jangka panjang bermanfaat untuk menjaga kesehatan holistik. Gitu deh. Sedang yang belum bisa atau tidak bisa lagi menikmati rasa lapar, waduh, mesti banyak-banyak istighfar. Kalau jurus alam yang sederhana ini aja kalian belum bisa kuasai, gimana lagi kalian mau menguasai jurus diet yang lain? Nah, mungkin yang ketelanjuran ada yang tanya, gimana ya caranya supaya saya bisa lagi menikmati rasa lapar dan menguasai jurus diet yang elementer ini? Yang gak ada teknik yang rahasia. Pola hidup memang harus diperbaiki dan mesti dilakukan pembiasaan-pembiasaan lagi agar bisa kembali ke kodrat dasarnya manusia. Kalau di awal-awal gitu keserang lapar terus galau atau kenapa-kenapa, ya sabar aja dulu, dilatih aja terus. Lama-lama tentu tubuh akan nyetel dan beradaptasi. Setelah terjadi adaptasi,
bakal bisa lagi tuh menikmati rasa lapar. Ya udah, gitu doang. Kehidupan ini memang penuh paradoks kok. Bagaimana lagi? Lapar itu dirasa-rasain sekilas kayak nggak enak, tapi akan lebih nggak enak lagi besok-besoknya, nggak nikmat, bahkan sengsara kalau kita nggak rutin ngerasain lapar. Nah, makanya orang yang sudah paham dengan paradoks ini, kalau dia rutin ngerasain lapar, dia akan bahagia dan menikmati prosesnya, karena itu bagian dari penyehatan. Kayak orang olahraga lah gitu ya. Kayaknya capek, lelah, tapi besoknya, nah, tahu-tahu otot jarum semua, kaki kesleo, jalannya pun deyek-deyek dan kiang-kiang. Wih, salah ini ilustrasinya. Walah, salah kok bangga. Tapi pokoknya itulah, kalian mestinya ngerti sendiri kan ya maksudnya. Terima kasih.